Masih tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin sampai wal haudu, yaitu telaga. Jadi makna asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya kita harus mengetahui, meyakini, membenarkan dan mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Quraisy, bangsa Quraisy, adalah hamba Allah, utusan Allah kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk yang dilahirkan di Mekah, kemudian diutus di Mekah, hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Dan kita harus juga tahu, yakin, membenarkan dan percaya bahwa Nabi itu adalah orang yang jujur dan benar atas setiap apapun yang dikabarkannya. Dan termasuk apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi adalah azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat munkar nakir, kemudian hari kebangkitan, kemudian padang mahsyar, kemudian ada kiamat, ada hisab, perhitungan amal, dan ada ganjaran dan siksaan. Ada juga tentang mizan, hari timbangan amal, ada neraka, ada sirat, dan ada telaga. Ya, kita harus yakin. Kalau Kanjeng Nabi mengatakan itu ada, berarti kita harus yakin itu ada. Mengenai tentang perinciannya, ya tidak harus tahu, tetapi kita percaya, harus beriman bahwa ada tahapan-tahapan itu dalam kehidupan manusia nantinya. Nah, lanjut sampai haudu. Wasyafa'atu, dan adanya syafaat. Syafaat adalah permohonan kebaikan dari pihak lain untuk orang lain. Syafaat adalah permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain, atau dari seseorang untuk orang lain. Boga maksud hayang minjem duit ka Haji Unung, itu tepati wau. Haji Unung akrabna jeung saha? Oh, akrabna teh jeung Haji Yani. Panganterkeun ka Haji Yani teh ya, supaya Haji Unung bisa mere pinjaman, ngasih pinjaman. Itu namanya syafaat Haji Yani. Minta kebaikan. Saya atau Haji Yani pangmentakeun ieu eta teh alo urang. Pasihan atuh ari aya mah. Nah, gitu syafaat. Syafaat. Syafaatnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan Allah. Dan Allah memberikan syafaat, bantuan bagi siapapun orang yang pernah berkata la ilaha illallah dan menetapi risalah Rasul yang Allah utus, yaitu Muhammadur Rasulullah. Bahkan orang itu belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Saya ulangi, Allah bisa memberikan syafaat kepada siapapun orang yang penting pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun orang itu setelah itu mati misalkan, nggak punya kebaikan sama sekali. Orang sudah lama jadi orang kafir, masuk Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan?
kemudian mati. Setelah itu pulang dari diislamkan, kemudian pulang teh katabrak mobil itu maut teh. Judulna teh lek eta Allah punya hak untuk mensyafaati meskipun belum pernah melakukan kebaikan yang lain, belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah yang lain. Allah punya hak untuk mensyafaati orang tersebut. Mana tak? Apa syafaatnya? Yaitu dia tidak dimasukkan ke neraka dan dia tidak mendapatkan syafaat dari siapapun. Jadi tak aya nulungan hiji oge jelema itu. Takwa Allah dicabut dari neraka. Pokoknya yang penting orang sudah ngucapin la ilaha illallah moal asup ke neraka. Itu. Dan syafaat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekira 20 syafaat yang bisa diterima. Yang paling tinggi, paling agungnya adalah syafaatnya khusus untuk memberikan keringanan kepada semua makhluk walaupun dia orang kafir dari lamanya penantian di padang mahsyar nanti, ya, agar dipercepat perhitungan amalnya. Kanjeng Nabi memberikan syafaat ke semua makhluk supaya perhitungan amalnya itu dipercepat. Jadi kalau kita ngantri itu paling kegiatan yang paling tidak mengenakan. Ngantri lila gitu. Pegel. Tangkema orang teh ngantri di padang mahsyar santos dibangkitkan ke Gusti Allah, orang dikumpulkan digiring ke hiji tempat. Tadi hiji tempat yang ngumpul jelema sadunya di zaman Adam nepi ka zaman akhir zaman. Dihitung amalna hiji-hiji rek Islam rek kafir. Pada posisi itu Kanjeng Nabi memberikan syafaat agar itu diperingan, dipercepat gitu. Rek Islam rek kafir. Menang syafaatnya Kanjeng Nabi untuk mempercepat perhitungan hisab. Itu. Di sini ada walau kufaran, meskipun orang kafir. Ini menurut hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ada juga syafaat dari Kanjeng Nabi masuk kepada sekelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan mereka ketika dibangkitkan berdiri di samping kuburnya langsung menuju istananya di surga. Dan ini adalah syafaat yang khusus diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja. Jadi Nabi memberi syafaat kepada orang, ya, orang yang dia masuk surga, dibangkitkan dari kuburnya langsung kena surga gitu. Enggak melewati perhitungan amal, enggak lewatin digiring ke mahsyar, langsung ke surga. Eta Nabi ayat memberikan itu. Kemudian ada syafaat Kanjeng Nabi itu bagi kelompok orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian Nabi mengeluarkannya dari neraka. Dan syafaat ini tidak hanya khusus dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tapi juga dilakukan oleh orang lain dari kalangan ulama, para wali, malaikat, dan para nabi. Ada orang sudah masuk neraka, tapi kemudian dia punya dapat syafaat, pertolongan, keluar dia dari neraka. Oleh siapa? Bisa oleh Kanjeng Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain, atau oleh para ulama atau oleh para wali. Kau punya hak itu ya? Di sini disebutkan dia punya hak itu.
Nah, kalau yang tadi khusus kanjeng Nabi. Kalau yang ini boleh para ulama, para wali, para malaikat, para nabi. Kemudian ada syafaat kanjeng Nabi adalah meningkatkan derajat orang di dalam sorga. Jadi sudah dapat sorga, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Dinaikkan lagi derajatnya di surganya. Itu syafaatnya kanjeng Nabi. Kemudian ada lagi syafaatnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meringankan azab dari sebagian orang kafir. Meringankan azab dari sebagian orang kafir. Seperti pamannya Abi Thalib, menurut pendapat seperti pamannya Abi Thalib. Abi Thalib itu sampai wafatnya, kata satu pendapat, itu tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Tapi ada pendapat lain, para ahlul bait mengatakan Abi Thalib itu setelah wafat dihidupkan kembali, kemudian beriman kepada Allah. Ya, itu terserah itu. Mau pilih yang mana? Itu kan dua pendapat itu. Itu menurut Imam Al-Bajuri seperti itu. Kemudian ada syafaat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kelompok orang-orang yang soleh dari umatnya, yang ia meminta ampun atas kecerobohan mereka dalam hal ketaatan. Seperti gini, kita ini sholat rajin sholatnya, tapi tak apal ilmuna, tadi beres syafaat kanjeng Nabi. Urang teh meureun sholat teh bener teu nya rukuna, bener teu Fatihahna, bener teu rukuna, bener teu sujudna, itu. Bener teu tahiyatna, tah ku kanjeng Nabi di syafaatan kitu teh. Yang penting daek we ibadah heula gitu. Ku kanjeng Nabi di syafaatan. Maksudna eta maksudna. Lalu ada syafaat kanjeng Nabi untuk anak-anak kaum musyrik yang kemudian dia tidak diazab. Menurut Syekh Abdul Salam. Kemudian ada syafaat kanjeng Nabi dalam meringankan azab orang yang berpenghuni di kuburan, dua orang yang ahli kubur itu, yang pernah di dalam hadis itu Nabi pernah melewati dua kuburan yang sedang disiksa, kemudian Nabi lewat, ada dua kuburan yang sedang disiksa. Nah, itu diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi. Jadi syafaat itu diberikan ya di akhirat ya di dunia. Itu bahwa syafaat itu ada, ya pertolongan itu ada. Itu. Wal jannatu, dan surga. Tadi syafaat, kemudian surga. Jadi orang kudu yakin bahwa kanjeng Nabi menyampaikan tentang surga, ya memang ada surga itu. Surga adalah tempatnya balasan, ganjaran, pahala dengan berbagai macamnya gitu. Ada yang membedakan surga itu ada bermacam-macam. Ada yang mengatakan surga itu ada berapa? Ada 7. Ya 8, hai gue tambah punya. Dalam kitab ini itu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 1. Ada yang mengatakan 7, kurang hitung. Wa satu hal firdaus, hiji surga firdaus. Katanya itu bukan tingkatan tapi tetanggaan katanya. Surga gitu. Tapi ada yang mengatakan ini kayak neraka mah kan gitu ya, tingkatan. Kalau surga mah gini katanya, kaplingan gitu. Ya orang mana gitu.
mudah-mudahan masuk surga. Nah, yang paling Firdaus, kemudian dilanjutkan oleh surga Aden, kemudian ada surga Khuldi, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, kemudian ada surga Darul Jalal. Antara surga yang satu ke surga yang lain itu bersambungan dengan makom wasilah. Nah, di makom wasilah kemudian orang-orang surga itu menyaksikan kepada makom wasilah yang di situ ada Kangjeng Nabi, sehingga orang-orang penghuni surga itu melihat wasilah, makom wasilah itu seperti matahari menyinari bumi gitu. Jadi mencorong gitu, mendapatkan itu. Oh gitu dah. Kemudian itu ada yang mengatakan surga itu ada 4. Dari firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya kan, dan bagi orang yang khawatir atas kedudukan Tuhannya di surga, di 2 surga. Apa 2 surga itu? Jannatul Naim dan Jannatul Ma'wa. Kemudian firman Allah lagi, wa min dunihima jannatan, dan dari selain dari keduanya itu surga Jannatul Naim dan Jannatul Ma'wa, ada 2 surga lagi, apa? Jannatul Aden wa Jannatul Firdaus. Dan ini disampaikan oleh sebagian para mufasir dan diikuti oleh jumhur ulama. Jadi surga itu ada 4 macam menurut jumhur ulama. Atau surga itu hanya 1, itu hanya namanya saja, tapi diperuntukkan untuk surga yang 1 itu. Itu. Ya kan? Disebut Jannatul Aden, disebut Jannatul Ma'wa, yaitu itu juga katanya. Disebut Jannatul Khuldi, ya memang surga mah tempat keabadian. Disebut Darussalam, ya memang surga mah tempat keselamatan. Nah gitu, keselamatan dari ketakutan dan kesedihan. Disebut Jannatul Naim, ya karena karena di surga itu memang tempatnya para nikmat, semua nikmat gitu. Menurut Imam Bajuri. Jadi itu hanya disebut penyebutan terhadap surga aja. Jadi surga mah hiji, cek Imam Bajuri. Jadi Bu, kalau melihat hal seperti ini, rek nyebut surga ayat 7 ke, rek 8 ke, rek 4 ke, rek hiji ke, teu naon, yang penting mah urang asup surga gitu. Rek nu mana oge. Hanya penyebutan saja. Menurut Imam Al-Bajuri, surga mah nyaeta hiji ge lega gitu. Jeung surga teh lain cenah ongkos komplek Karangindah sakieu teh eusina teh 400 kakak selesai. Henteu, surga mah leuwih lega teh Karawang, leuwih lega teh Indonesia. Terhampar surga mah. Jadi ulang ngarasa misalkan orang surga teh sempit cenah keun batur mah teu bisa ka surga teh ulah biasa we. Lega surga. Wal khuludu, dan keabadian. Nah, Kanjeng Nabi menyampaikan atau mengabarkan tentang abadi. Orang penduduk surga itu nanti abadi. Bagi orang yang tinggal di surga, maka dia abadi di surga, yaitu bagi orang yang mati dalam keadaan Islam, meskipun dia didahului pernah menjadi orang kafir.
Dan di neraka itu abadi bagi orang yang mati dalam kekafiran, meskipun ia pernah hidup panjang lama dalam keimanan. Jadi Nabi menyampaikan bahwa surga neraka itu tempat keabadian. Orang yang sudah masuk surga dan neraka hidup abadi. Nah, orang yang mati dalam Islam, ya dia abadi di surga, meskipun dulu pernah kafir. Ya kan? Para sahabat Nabi kan pernah kafir, tapi ujungnya Islam. Matinya dalam keadaan Islam, berarti selamanya di surga, abadi di surga. Nah, ada orang yang awalnya Islam, mati dalam kekafiran, naudzubillah min dzalik, kemudian dia abadi di neraka. Karena itu kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Warru'yatu lillahi ta'ala fil jannati, dan dapat melihat Allah di surga. Nah, itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dan selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.